Gini ya, maksud saya gini, kadang orang jamaah itu mikir saya ini orang nggak mampu. Ojo mainnya mikirkan mendidik anak, mikir makan untuk anak saya aja saya berat. Well, saudara jamaah, kalau anak kita ngasih makan nggak bisa, istilahnya ngasih makan apa namanya kurang, kita usahakan bisa mendidik anak, karena mendidik itu adalah makanan rohani, makanan yang lebih diperlukan oleh anak kita daripada sekedar nasi dan baju yang bagus. Kebanyakan orang, saudara jamaah, kalau mohon maaf ini ya, hidupnya dulunya nggak punya terus jadi punya anak itu pikirannya pokoknya anak saya nggak boleh menderita seperti saya, baju bagus, naik mobil, makan enak. Padahal bukan itu yang diperlukan oleh anak, bukan hanya itu maksud saya, tapi adalah apa? Napa Lur? Pendidikan. Lah pendidikan itu, mohon maaf ya, tidak harus, mohon maaf ini, tidak harus sekolah. Artinya pendidikan terus anehnya sekolah TK, SD, SMP, SMA. Iya, itu bagian kecil dari pendidikan. Pendidikan yang paling top, saudara, adalah di rumah. Pendidikan paling top di rumah, dari rumah. Cetak anak kita, seperti yang saya omongkan tadi, menjadi orang ahli syukur, ahli takwa, ahli ibadah, jadi orang yang soleh, menjadi orang yang tawakal, akhlaknya baik, dari rumah. Dari rumah. Lah terus, saudara, bagian dari pendidikan adalah memanggil anaknya ya bunayya. Halo? Apa tadi saya ngomong? Ya bunayya. Maksudnya apa? Bahasa Indonesianya, hai anakku, nak sini nak. Bapak-bapak, saya tanya pada diri sendiri ya, ibu-ibu ya, pernahkah sampean memanggil anak sampean dengan kata nak? Kalau belum, meskipun yang muda-muda, biasanya keluarga muda itu manggil anaknya namanya, terus bangga dengan namanya. Boleh bangga, tapi anak, saudara jamaah, untuk mensadarkan bahwa kita ini bapak ya, panggillah anak itu sebagai nak. Hei nak, sini nak. Ini diajarkan dari kitab Taurat, Injil, Zabur, semua, bahkan di Quran, saudara jamaah. Itu katanya yang ahli ngitung, saudara, kira-kira kata ya bunayya, wahai anakku, itu di Quran disebutkan sampai 17 kali. Sampai berapa kali, saudara jamaah? 17 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah memanggil anaknya anakku, latihlah dirimu. Jangan panggil nama. Jangan panggil nama. Bahkan kalau panggil, saudara jamaah, mestinya itu panggil ya seperti orang Jawa. Panggilkan mas. Nggih. Panggilkan kakaknya ke adiknya itu dek. Sejak kecil. Tapi yang penting lagi adalah kita. Nak, sini nak. Sangat mudeng nomor ini. Nggih. Keluarga muda-muda yang anaknya baru umur 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun, jangan memanggil anak dengan nama saja. Latihlah dirimu memanggil anak itu dengan kata nak, sini nak, sambil dirangkul, karena di Quran nyontohnya begitu. Surat Baqarah, am kuntum syuhada id hadir yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Surat Yusuf, gitu, id qala Yusuf abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya bunayya, Luqman, saudara jamaah, memanggil anaknya. Il qala Luqman li binihi
qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka dzulmun adzim. Saudara, ini satu kata-kata ya, satu kata-kata memanggil kepada anak itu sangat penting. Sangat penting. Saya sendiri merasakan, saudara jamaah. Saya dulu lama manggil anak saya itu nama Umah. Tapi lama-lama saya harus merubah. Nak, sini nak. Karena memang di Quran seperti itu. Nah itu. Nah, terus saudara jamaah, ini sekarang menginjak prioritas. Prioritas pendidikan. Ada beberapa masayikh itu ulama-ulama dulu. Ulama dulu itu maksud saya bukan ulama. Ulama dulu itu seperti sahabat, tabiin, ya toh. Ahli tafsir. Mangkul, okay? Bukan awuran, saudara. Itu yang pertama itu mereka mengkategorikan pendidikan utama bagi anak itu kalau menurut surat Luqman, okay? Menurut surat Luqman, yang pertama ditulis ya, yang pertama anak itu diajari tentang keesaan Allah, diajari keesaan Allah untuk tidak syirik kepada Allah. Kalau bahasanya umum itu orang diajari tauhid, Allah itu satu, Allah itu maha kuasa, ya, Allah itu satu, Allah maha kuasa. Yang pertama. Yang kedua, nomor 2 itu diajari untuk berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Nah, birrul walidain. Nah, birrul walidain ini yaitu contohnya yang paling top untuk birrul walidain ini, yang paling top di situ disebutkan syukur. Jadi birrul walidain maksudnya anak diajari syukur kepada orang tua. Anak diajari syukur kepada siapa? Orang tua. Contoh. Ini Pak, kalau bahasa saya namanya membangun image. Suatu hari saudara jamaah, bapak duduk dengan anak-anaknya, ngomong, Duk le, ya, Duk le, lihat itu ibu kamu, pagi buta sebelum kita bangun ibumu sudah bangun, tanak nasi dulu, kerja dapur, bla 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 bla. Terus itu bangunin kita, sholat, nyiapin sarapan, nyiapin baju kamu. Sejak kecil bu kamu itu kayak gitu. Diceritain saudara, keadaan anaknya. Diceritain gimana seorang istri memperjuangkan hidup untuk anak dan suaminya. Lihat ibu kamu itu, nanti kamu pagi siapin sarapan, baju kamu, habis itu kamu berangkat sekolah, beliau bersih-bersih rumah, habis itu belanja, masak, kamu datang udah mateng, habis itu nyiapin apa-apa macam-macam, seru sampai kita semua udah tidur, ibumu masih ngangatin sayur, ngangatin ini, make sure semuanya rapi. Tahu nggak nak? Makanya Allah memerintahkan kamu untuk menghormat ibumu. Nabi mengatakan 3 kali, ummuka thumma abuka. Sehingga sejamaah, anak melihat ibu itu figur pahlawan, figur hero yang bagus. Nah, begitu ibu satu saat bilang, "Yuk, kamu lihat bapakmu enggak? Leh, kamu lihat bapakmu enggak? Coba yang kamu lihat bapakmu. Sejak kamu belum lahir, bapakmu kayak gitu.
kerja keras, semua kerja usahanya untuk kita, menghidupi kita. Makanya kalau bapak kamu capek minta pijit, minta apa, disuruh apa, kamu harus dengerin. Kayak ini diperintah untuk ditaati 3 kali, tapi saya berbuat seperti ini nak karena bapakmu itu. Saya mau capek mau berat ini karena bapakmu apa, hidupnya semua untuk kita, ya kerja, ya sambung jamaah, ya amal soleh, ya netepi dapuan semua. Jadi anak itu punya bayangan, oh orang tua saya ini seperti ini. Ibunya membaikkan keadaan suaminya, suami membaikkan keadaan siapa? Sehingga anaknya itu apa? Oh saya ini harus bersyukur saya punya orang tua. Kira-kira mudeng nang momatin walur? Paham nggih? Itu namanya membangun image. Jadi pertama didiklah anak itu untuk tidak syirik. Kalau ayat-ayat lain mengatakan itu, pertama didik anak untuk menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Yang kedua, didik anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang paling top adalah anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Nah, ukuran ketaatan kepada kedua orang tua, saudara jamaah, itu mentok sampai hanya kalau disuruh syirik kepada Allah saja tidak ditaati. Kalau yang lain-lain harus ditaati. Dan ini berat. Paling kalau urusan cinta, saudara. Gimana pagi Pak Lur? Urusan cinta. Maunya disuruh kawin sama ini, tapi sudah kadung janjian sama ini. Gimana pagi Pak Lur? Boso digagalkan itu yang janjian mengingkari janji, Pak Lur. Ada dulu orang berhasil di Indonesia, saudara jamaah. Orang berhasil di Indonesia, saya nggak mau sebutin orangnya ya. Itu salah satunya, saudara jamaah, teliti-teliti itu dia itu baik ke orang tua. Suksesnya itu, saudara jamaah, karena baik kepada ibunya. Dia bujang dengan gaji segitu, saudara, bujang. Itu oleh ibunya dibawain foto perempuan. Coba kamu lihat perempuan-perempuan ini. Ini ibu berkenan semua. Kamu pilih. Apa jawabnya? Ibu pilihkan untuk saya. Itu yang saya nikahi. Zaman nikah ya, lewancar. Karena apa? Kehidupannya itu didukung oleh ibunya. Atas ridho orang tuanya. Lah ibu-ibu jangan mempersulit anak. Ngoten nggih? Jangan mempersulit anak. Jangan membuat anak itu susah mengambil keputusan. Dalam arti apa? Diperintah yang tidak menyenangkan dan bilang, saya ini ibumu, kamu harus taat saya. Jangan sampai. Kayak gini. Pendidikan ini ya saudara jamaah, kadang itu saya sendiri ini masih meraba-raba. Gini apa Pak Lur? Meraba-raba itu pengalaman saya ke belakang, melihat bapak ibu saya, sampean juga sebagai orang tua, pengalaman sampean dari orang tua sampean apa? Yang saya tahu, bapak saya, ibu saya nggak pernah sekolah menjadi bapak dan nggak pernah sekolah menjadi ibu. Gimana Pak Lur? Nggak pernah sekolah. Ya mereka membesarkan berdasarkan instingnya, berdasarkan pengetahuan Quran hadisnya. Lah sekarang Bapak Imam kita Haji Abdul Aziz jamaah menggerakkan betul PPG, membantu jamaah mendidik anak-anaknya, diberi dari banyak pendapat-pendapat, diberi banyak sarah-sarah, ya toh. Salah satunya jamaah yang akan saya berikan ini supaya kita sadar bahwa anak itu perlu pendidikan, bukan hanya makan, bukan hanya minum. Kalau kita nggak bisa ngasih makan cukup, kenapa kita nggak ngasih pendidikan cukup? Kalau kita bisa ngasih makan cukup, kenapa kita nggak memberi pendidikan yang cukup dari rumah? Ajari anak kita untuk apa?
berbuat baik kepada orang tua. Salah satu contohnya caranya seperti itu, atau menyuruh orang lain, atau nasihat orang lain, atau cerita sendiri, atau nak kamu itu harus hormat dengan saya itu cinta dengan kamu. Kamu merengut, kamu marah, kamu apa, semua sudah saya maafin. Saya marah nggak ada gunanya. Kamu sebabnya kamu anak saya nggak bisa ceraikan kamu. I cannot divorce you. Nggak apa Lur? Kalau istri bisa dicerai tapi kamu nggak bisa dicerai. Saudara, bicara dengan anak. Yang umum terjadi jamaah, anak itu salah itu ya anak semua. Orang tua itu pasti benarnya. Nggih apa nggih, Lur? Nggih apa nggih? Jadi orang tua selalu benar, padahal tidak selalu benar. Kalau salah ya minta maaf gitu aja. Nak, saya mohon maaf nak ya, mungkin saya ini mentak-mentak kamu, saya ini emosi. Tapi dasar saya nggak ada lain kecuali cinta sama kamu. Tapi anyway saya minta maaf kamu. Bicara, say something. Akhir-akhir ini sudah jamaah ada orang itu cerita di dunia maya sudah jamaah tentang pendidikan anak. Ada anak itu bunuh diri saudara, umur 14 tahun 13 tahun bunuh diri. Katanya ngelihat game, ternyata enggak saudara, ternyata enggak puas dengan kedua orang tuanya. Anak itu sebagai objek, anak itu sebagai alat pemuas nafsu orang tuanya. Apa itu? Saya dulu pengen anak saya jadi pemain bola top. Anak saya pengen jadi ahli matematik. Anak saya pengen jadi ini. Jadi bayangan dia yang nggak kegaduh itu anaknya harus bisa. Anak saya harus jadi dokter. Padahal anaknya pengen jadi mekanik. Sekolah mekanik. Duduk mekanik, tukang montir benar. Mechanical engineering. Dipaksa saudara. Ada yang orang jamaah ini, orang jamaah dipaksa sampai jadi dokter. Sudah jadi dokter wisuda itu ijazahnya dikasihkan bapak ibunya. Ini saya sebagai ketaatan saya untuk bapak ibu, ini ijazah dokter saya. Saya ingin sekolah insinyur. Saya minta ridhonya. Ini saya perjuangkan lama sekali. Saya nggak suka tapi saya harus lulus. Tapi akhirnya saya jamaah nggih. Piye Lur? Jadi kadang orang tua itu nggak pokoknya yang penting yang bener saya. Kita sudah jamaah, anak-anak kecil itu diajak diskusi jauh lebih baik daripada cuma diperintah. Diajak omong jauh lebih baik. Nabi Yusuf omong-omongan dengan Nabi Yakub itu baru umur 10-11 saudara, masih kecil. Mungkin apa gini Lur? Bukan usia 18 tahun, bukan. Masih kecil. Nabi Yusuf itu di bawah 15 tahun itu dia ngomong sama bapaknya, "Bapak, saya kok mimpi ada ahad asyara kaukaban, 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, ada bulan dan ada matahari. Semuanya sujud ke saya." Terus bapaknya bilang, "Nak, impianmu jangan diceritain saudara-saudaramu ya. Nanti kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang punya nikmat itu ada yang iri." Tapi dialog saudara. Jangan anak itu dianggap belum pantas untuk diajak dialog. Apa dialog nih Lur? Apa? Omong-omongan saudara. Ajak anak kita untuk omong-omongan. Apalagi yang sudah besar. Ya, apalagi anak dilamar. Anak dilamar. Diajak omong. Jangan anak dilamar, anaknya disemprot, entek ngamek kurang golek Rasul. Kamu itu memang kenyanyalan. Mental. Apa bahasa Indonesia nih? Endel. Apa bahasa Indonesianya lagi? Endel kan bahasa Indonesia. Hah? Genit. Oke ya. Nomor berapa sekarang? Nomor 3 itu, nomor 3-nya ini diajarin untuk bisa menjadi orang yang ahli tobat.
berani minta maaf. Berani minta maaf. Kalau bahasanya Bapak Haji Nur Hasan, berani minta maaf, terus